Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nur Hakiki dari kelompok 6 akan menyampaikan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Pertama, rumusan masalah saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori humanistik? Yang kedua, bagaimana pendapat para tokoh mengenai teori belajar humanistik? Yang ketiga, bagaimana aplikasi teori belajar humanistik? Yang keempat, apa saja ciri-ciri dan prinsip dalam teori belajar humanistik? Yang kelima, apa saja kekurangan dan kelebihan teori belajar humanistik? Pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Adapun 3 tokoh teori humanistik yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, Abraham Maslow. Yang kedua, Carl Rogers. Yang ketiga, Arthur Combs. Menurut Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanisme. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan untuk menghalangi pertumbuhan. Menurut Carl Rogers, seorang psikolog humanistik, mengutarakan sebuah teori yang disebut dengan teori pribadi terpusat. Dalam pandangan Rogers, konsep diri merupakan hal terpenting dalam kepribadian, dan konsep diri ini juga mencakup ke semua aspek pemikiran, perasaan, serta keyakinan yang didasari oleh manusia dalam konsep dirinya. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Yang kelima, belajar yang optimalkan akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar. Yang keenam, belajar mengalami atau experiential learning dapat terjadi bila siswa mengevaluasi dirinya sendiri. Yang ketujuh, belajar mengalami menuntut keterlibatan siswa secara penuh dan sesungguh-sungguh. Menurut Arthur Combs, teori humanistik menurut Arthur Combs, perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana berpikir dan merasa tentang dirinya. Itulah sebabnya, untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya. Sesungguhnya, para ahli tokoh humanisme melihat 2 bagian belajar, yaitu diperoleh informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut.
Yang pertama, pemerolehan informasi baru. Peserta didik akan tertarik dan bersemangat untuk belajar jika apa yang dipelajari akan menjadi suatu informasi baru yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, personalisasi informasi baru. Informasi baru yang dipahami peserta didik itu bukan hasil transfer langsung dari guru ke peserta didik. Peserta didik sendirilah yang mencerna dan mengolah apa yang disampaikan oleh guru menjadi sesuai dan bermakna. Lanjut ke prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Kemudian lanjut ke aplikasi teori belajar humanistik. Apa sih aplikasi teori belajar humanistik itu? Aplikasi teori humanistik itu lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Adapun proses yang umum dilalui adalah yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa. Yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan. Lanjut ke implikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. Yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3.
dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. Yang ketujuh, bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi. Yang kedelapan, dia mengambil prakasa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Yang kesembilan, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam kuat selama belajar. Yang ke-10, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk menganalisa dan menerima keterbatasannya sendiri. Ciri-ciri guru yang fasilitatif. Yang pertama, merespons siswa. Kedua, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Yang keempat, menghargai siswa. Yang kelima, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang keenam, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa. Yang ketujuh, tersenyum pada siswa. Kekurangan dan kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, kekurangan. Peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua, kelebihan. Dalam pembelajaran pada teori ini, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu saja mungkin dapat saya presentasikan. Saya akan menunjuk Jeffrianus Lega untuk menyimpulkan presentasi saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.